Halo semua, perkenalkan kami dari tim PKM Riset Eksakta Universitas Jenderal Sudirman akan menjelaskan mengenai cara pembuatan atau formulasi granul effervescent buah ciplukan dengan pemanis gula semut sebagai imunostimulan. Tim PKM kami yang terdiri dari Ketua Faradina Koordinatif, Anggota 1 Zahra Nur Rafida, Anggota 2 Rini Dwi Puspitasari, dengan dibantu oleh dosen pendamping Dr. Renat Apoteker Harwoko MSc. Proses pembuatan granul effervescent secara garis besar terdiri dari 3 tahap, yaitu pembuatan serbuk buah ciplukan, formulasi granul effervescent, dan yang ketiga yaitu uji sifat-sifat fisik granul effervescent. Pertama, pembuatan serbuk buah ciplukan. Proses pertama yaitu mencuci dengan bersih buah ciplukan di bawah air yang mengalir agar kotoran-kotoran yang menempel pada buah ciplukan dapat hilang. Kemudian, menimbang buah ciplukan sesuai kebutuhan. Lalu, rajang atau potong buah ciplukan hingga menjadi potongan yang kecil. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan luas permukaan pada buah ciplukan agar mudah untuk dikeringkan. Kemudian, keringkan pada oven dengan suhu 60 derajat Celcius selama 72 jam. Buah ciplukan dikeringkan hingga menjadi simplisia dengan kadar air kurang dari 10%. Setelah 72 jam, keluarkan buah ciplukan yang sudah kering dari oven. Berikut merupakan hasil dari pengeringan buah ciplukan selama 72 jam. Simplisia yang terbentuk berwarna coklat, bau khas ciplukan serta rasa asam dengan kadar air kurang dari 10%. Kemudian, haluskan simplisia menggunakan blender hingga menjadi bentuk serbuk. Proses selanjutnya yaitu pembuatan granul effervescent. Pada pembuatan granul effervescent ini, kami menggunakan 3 formula dengan variasi kadar gula semut. Proses pembuatan granul effervescent tahap pertama yaitu menimbang bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan formula yang sudah ditentukan. Lalu, buat larutan pengikat terlebih dahulu dengan cara mencampurkan polivinil pyrrolidone atau PVP dengan aqua secukupnya dalam mortir. Aduk hingga larut, kemudian sisihkan campuran ini. Lalu, menyiapkan bagian basah. Bahan bagian basah yang pertama yaitu serbuk buah ciplukan sebagai zat aktif. Serbuk buah ciplukan dimasukkan ke dalam mortir, kemudian gerus hingga halus. Kemudian, masukkan gula semut yang berfungsi sebagai pemanis ke dalam mortir. Campur hingga homogen. Lalu, masukkan maltodextrin atau bahan pengisi ke dalam mortir, kemudian campur hingga homogen. Selanjutnya, masukkan larutan pengikat atau PVP yang pada awal sudah dibuat ke dalam mortir, kemudian aduk hingga homogen. Bahan basah yang terakhir yaitu natrium bikarbonat. Masukkan natrium bikarbonat ke dalam mortir, kemudian aduk hingga homogen. Setelah campuran homogen, sisihkan campuran basah tersebut. Selanjutnya, menyiapkan bagian asam. Masukkan asam sitrat ke dalam mortir, kemudian gerus hingga halus.
Kemudian, masukkan PEG yang berfungsi sebagai pelicin ke dalam mortir, lalu aduk hingga homogen. Lalu, masukkan asam tartrat ke dalam mortir, kemudian aduk hingga homogen. Setelah campuran homogen, sisihkan campuran asam tersebut. Selanjutnya, campurkan bagian asam ke dalam bagian basa, kemudian aduk hingga homogen. Lalu, tambahkan pewarna dan perisa ke mortir, aduk hingga homogen. Setelah campuran asam dan basa tercampur, ayak campuran dengan pengayak MES 16. Lalu, siapkan oven untuk pengeringan granul effervescent dengan menyetelnya pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian, masukkan granul effervescent ke dalam oven dengan suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah 24 jam, keluarkan granul dari oven. Granul yang sudah kering diayak kembali dengan pengayak MES 16, kemudian ditimbang. Setelah sediaan granul effervescent terbentuk, proses selanjutnya yaitu mengevaluasi sifat-sifat fisik granul effervescent untuk memastikan bahwa granul effervescent yang dibuat sudah memenuhi persyaratan. Uji pertama yaitu uji kadar air, dengan prosedur menimbang bobot granul sebelum dan sesudah pemanasan dengan oven suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam. Syarat kadar air untuk granul effervescent yaitu kurang dari 0,5%. Uji kedua yaitu uji waktu alir. Pengujian ini dilakukan dengan cara mengalirkan 100 gram granul melalui sebuah corong atau flow meter dengan 3 kali pengulangan. Syarat waktu alir granul yang baik ialah tidak lebih dari 10 detik. Uji ketiga yaitu uji sudut diam. Pengujian ini dilakukan dengan cara mengukur jari-jari dan tinggi dari tumpukan granul yang terbentuk ketika dialirkan melalui flow meter dengan ketinggian 10 cm dari atas kertas grafik. Sudut diam lebih kecil atau sama dengan 30 derajat biasanya menunjukkan bahwa bahan dapat mengalir bebas. Uji yang keempat yaitu uji pH. Pengujian ini dilakukan dengan cara melarutkan granul ke dalam air, setelah itu diukur pH larutan. pH minuman effervescent harus asam atau mendekati netral. Uji yang kelima yaitu uji waktu larut. Granul effervescent yang baik umumnya akan larut dalam waktu 60 hingga 120 detik.